Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan membahas masih tentang materi vektor, di mana kalian sudah diumumkan bahwa nanti hari Senin akan melaksanakan mid semester. Nah, materinya itu sampai vektor. Pastinya pembahasan kali ini sangat berguna untuk mid semester kalian. Jadi di sini Ibu akan membahas yang belum dibahas di minggu sebelumnya, yaitu di sini ada 3 rumus yang Ibu lampirkan. Pertama, yang perlu kalian ingat, vektor PQ itu artinya Q min P. Begitu pula untuk vektor AB itu artinya B min A. Kemudian panjang vektor A itu rumusnya adalah akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Dan vektor satuan, rumus vektor satuan itu A per panjang vektor A. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama yang akan kita bahas, diketahui vektor P 435 dan vektor Q 264. Nilai dari ini di sini kalian lihat ya, di sini ada tanda mutlak depan belakang, kemudian di dalamnya ada operasi vektor. Artinya, pertanyaan dari soal ini adalah nilai dari panjang vektor 3P plus 2Q adalah, ingat ketika dia bentuknya mutlak di kiri dan di kanannya, itu artinya pertanyaannya adalah panjang vektor ya. Nah, sebelum itu kita cari dulu 3P itu berapa, 2Q itu berapa, dan dijumlahkan itu hasilnya berapa. Mari kita coba kerjakan. Oke, jadi di sini diketahui P-nya, kita tinggal cari 3P-nya. 3P berarti 3 dikali nilai vektor P-nya, yaitu 4, 3, 5. Hasilnya 3 kali 4, 12, 3 kali 3, 9, dan 3 kali 5, 15. Oke, ini panjang vektor 3P. Kemudian kita cari yang kedua, 2Q. Vektor 2Q. Ini menggunakan perkalian vektor, perkalian skalar, yaitu antara angka dengan vektor. 2 dikali nilai Q-nya, vektor Q-nya 2, 6, 4. Tinggal dikalikan saja. 4, 12, 8. Ya. Nah, setelah kita temukan nilai 3P dan 2Q itu berapa, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu, yaitu 3P ditambah 2Q. Jadi pertama jumlahkan dulu 3P tambah 2Q. Masukin substitusi nilai yang telah kalian cari tadi, yaitu 12, 9, 15 sebagai nilai 3P. Kemudian ditambah nilai 2Q-nya, 4, 12, 8. Baru tinggal dijumlahkan seperti biasa. Penjumlahan vektor, 12 tambah 4, 16. 9 tambah 12, 21. 15 tambah 8, 23. Oke, ini hasil penjumlahannya. Nah, setelah ini baru kita cari panjang vektornya. Ya, ini sesuai dengan pertanyaannya. Berarti tulis di sini panjang vektor 3P plus 2Q sama dengan substitusi rumus panjang vektor A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Artinya ini sebagai A1, 21 sebagai A2, dan 23 sebagai A3. Jadi sama dengan akar 16 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 23 kuadrat. Bisa kalian kuadratkan menggunakan alat bantu atau kalkulator. Nah, ini setelah dikuadratkan menggunakan alat bantu kalkulator, hasilnya 16 kuadrat itu 256, 21 kuadrat itu 441, kemudian 23 kuadrat itu 529. Baru tinggal dijumlahkan, hasilnya akar 1226. Nah, kalau terlalu besar cukup sampai sini saja boleh. Tapi nanti ketika ulangan tidak boleh menggunakan kalkulator. Kenapa? Karena angkanya pasti angka yang masih bisa dihitung, tidak sebesar ini gitu. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui jika vektor A minus 2, 5, 4 dan vektor B 2, 5, min 1, jika PQ sama dengan 2A min 3B dengan koordinat titik Q 4, 1, 6, koordinat titik P adalah, jadi di sini ditanya koordinat titik P-nya. Kemudian vektor A-nya diketahui, vektor B-nya juga diketahui. Lalu koordinat titik Q-nya juga diketahui. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, jangan bingung. Kamu perhatikan, di sini ada tanda jika. Jika PQ sama dengan 2A min 3B, maka langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menulis ini. Oke, kita coba kerjakan. Kita tulis PQ sama dengan 2A min 3B. Seperti ini. Nah, selanjutnya, sekarang ingat tadi rumusnya. PQ artinya Q min P. Tulis lagi 2A min 3B. Baru substitusi vektor-vektor yang diketahui. Vektor P-nya, vektor Q diketahui 4, 1, 6. Oke. Kita bikin semuanya ke bawah biar lebih mudah. Kita bikin seperti ini. Kita bikin vektor kolom. Dikurang, karena P-nya masih ditanya, maka kita tulis P sama dengan 2 dikali vektor A. Minus 2, 5, 4. Dikurang 3 dikali vektor B. 2, 5, min 1. Oke. Baru sekarang tinggal kita kerjakan. Ini masih tetap, belum kita apa-apakan. Min P sama dengan ini kita kalikan 2 kali min 2 min 4, 2 kali 5 10, 2 kali 4 8, dikurang 3 kali 2 6, 3 kali 5 15, 3 kali min 1 min 3. Oke, sebelah kiri masih tetap, tidak perlu diapa-apakan. Sebelah kanan kita sederhanakan. Minus 4 dikurang 6. Hasilnya min 10. 10 dikurang 15. Hasilnya min 5. 8 dikurang min 3. Min ketemu min, jadinya plus, jadi 8 plus 3. 11. Oke. Kemudian karena kita mau cari P, berarti kita harus bikin P ini sendirian. Maka vektor 4, 1, 6 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena di sebelah sini dia positif, maka pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi min P sama dengan min 10, min 5, dan 11. Dikurang 4, 1, 6. Min P sama dengan min 10, min 4, min 14, min 5, min 1, min 6, 11, min 6, 5. Iya bukan, 11 min 6. Iya 5. Oke. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Tentu belum. Kenapa? Karena di sini masih min P, sedangkan yang ditanya adalah koordinat titik P. Jadi, kita harus merubah min P ini menjadi P, yaitu dengan cara kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Kedua ruas kali negatif. Min P kali min P. Sebelah kanan juga harus dikalikan. Kalau sebelah kiri dikalikan, maka sebelah kanan juga harus dikalikan. Min 14 kali min 14. Min 6 kali min 6. 5 kali min 5. Oke. Jadi jawabannya koordinat titik P adalah 14, 6, min 5. Ini untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal ketiga. Diketahui vektor OP sama dengan 5x2 dan vektor OQ sama dengan 7 min x3. Jika panjang vektor PQ sama dengan 3, ingat panjang vektor PQ sama dengan 3, maka nilai X adalah, nah yang perlu kalian tahu, vektor OP itu artinya P min O. Nah, vektor O ini itu nilainya 0, 0, 0.
nilainya selalu seperti itu. Sama saja seperti lingkaran, kalau misalnya lingkaran dimulai dari titik O itu artinya 0 ya kan. Nah sama dengan itu vektor pun sama. Jadi ketika dia vektor OP, vektor O ini nilainya 0, 0, 0. Sehingga vektor OP itu sama saja dengan, jadi kita tulis dulu panjang vektor PQ, sebentar, vektor OP, oke, seperti ini ya. Kita tulis dulu panjang vektor PQ. Kita cari nilai PQ nya dulu, Q min P. OP ini sama saja dengan vektor P, dan OQ juga sama saja dengan vektor Q, karena ingat tadi vektor O itu 0, 0, 0. Jadi tinggal substitusi saja. Vektor Q nya 7 min X 3 dikurang vektor P nya 5x2. Hasilnya 7 kurang 5 2 min x min 2x ya, min x jadinya min 2x. 3 kurang 2 1. Ini vektor PQ nya. Baru di sini kan diketahui nih panjang vektor PQ nya sama dengan 3. Berarti kita cari nilai x nya menggunakan rumus panjang vektor. Nih. Sama dengan, ingat rumus panjang vektor A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Inilah A-nya, A1, A2, A3. Jadi 2 kuadrat plus min 2x kuadrat plus 1 sama dengan, nanti sama dengan 2 kuadrat 4 plus min 2 kuadrat min 2x kuadrat 4x kuadrat plus 1. Oh iya, jangan lupa diketahui panjang vektor PQ nya 3. Jadi di sini ditulis 3 ya, karena udah diketahui panjang vektor PQ nya. Kemudian akar ini bisa disederhanakan, 4 tambah 1 5 plus ini nggak bisa ya karena dia punya variabel, jadi seperti ini saja. Nah, kita kan mau cari nilai x nih, sedangkan di sini x-nya ada di dalam akar. Susah dong untuk mencari nilai x-nya, maka kita harus hilangkan dulu akarnya dengan cara kita kuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena kalau akar ketemu kuadrat itu akarnya hilang. Jadi 3 kita kuadratkan jadi 9. Kemudian akar dikuadratkan, maka akarnya hilang jadi 5 plus 4x kuadrat. Nah, baru bisa kita cari nilai x-nya. Pertama, 5-nya kita pindah ruaskan. 9 dikurang 5 sama dengan 4x kuadrat. 9 kurang 5 3 sama dengan 9 kurang 5 4 sama dengan 4x kuadrat. Terus kita mau cari nilai x, maka 4-nya kita pindah ruaskan jadi 4. Di sini dia dikali, maka pindah ruas jadi dibagi. 4 bagi 4 sama dengan x kuadrat. 4 bagi 4 itu 1 sama dengan x kuadrat. Jadi akar 1 sama dengan x. Akar 1 sama dengan 1. Jadi nilai x-nya sama dengan 1. Tuh. Demikian penjelasan hari ini. Silahkan dipelajari soal-soal yang telah dibahas di video ini, termasuk rumus-rumusnya, dihafalkan, diingat, karena pasti berguna untuk mid semester kalian hari Senin. Semoga sukses.